Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudara-saudariku, pemirsa Aku Suka, dimanapun Anda berada, berbahagia kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam program yang insya Allah kita cintai bersama di episode yang ke-30. Dan Masya Allah, tak terasa dari awal kita berjumpa, kini kita telah berada di puncaknya, di hari penutup, di ujung ibadah kita di tahun ini, di bulan suci yang mulia. Dan tidak ada kata pembuka menurut kami yang terbaik untuk disampaikan kecuali kita bermohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah berkenan menerima seluruh ibadah yang telah kita tunaikan dan kita perjuangkan dari awal Ramadan sampai dengan hari ke-30 ini. Pun demikian, kita bermohon semoga seluruh amal kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dasar keikhlasan itulah yang menentukan penerimaan setiap amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, ada hal yang sangat menarik ketika kita menggali dari narasi Al-Quran dan bentangan hadis-hadis Nabi SAW, bahwa ternyata ibadah siyam Ramadan esensinya tidak berhenti saat kita tuntas mengerjakan siyamnya, namun itu mengalami keberlangsungan pasca Ramadan yang ditunjukkan langsung isyaratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperjelas oleh Rasulullah SAW melalui amalan-amalan tertentu yang dengan amalan itu menunjukkan satu, suksesnya ibadah siyam kita, yang kedua, bukti penerimaan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, tanda syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang keempat, ini adalah bekal terbaik menjelang wafat kita untuk menuju pokok yang kelima, yaitu kebahagiaan kita saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat teman-teman? Dalam uraian episode yang telah lalu pada edisi Aku Suka, bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan kepada kita, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang puasa dia punya dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftir, kebahagiaan pertama yaitu saat dia berbuka, senang selesai perjuangannya di hari itu. Nikmat saat air mulai masuk ke tenggorokannya, nyaman saat kurma mulai dia cicipi. Baik, namun demikian ada bagian yang kedua yang akan kita bawa pulang dengan kegembiraan, yang akan kita bawa pulang dengan kegembiraan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa farhatun hina yalqa rabbahu, dan kebahagiaan kedua ketika ia berjumpa dengan Rabbnya membawa pahala puasanya. Nah, 5 rangkaian ini yang tadi telah saya sampaikan dengan dalil penutup membawa kebahagiaan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa rangkumkan dalam bagian yang coba kita akan uraikan, sekaligus kita menganalisis turunan amalan yang bisa kita kerjakan pasca Ramadan untuk menunjukkan tahapan 5 hal tadi yang menunjuk pada kesuksesan perjuangan, kebahagiaan kita pada puncaknya saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai tanda syukur kita telah tuntas mengerjakan siyam Ramadan. Mari kita simak dengan cepat amalan pasca Ramadan dalam narasi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dasar utama pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surah kedua Al-Baqarah di penghujung ayat 185. Saat Allah berfirman, "Wa la'allakum tashkurun wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Baik, dengan tuntas engkau mengerjakan siyam itu, engkau perbanyak takbir sebagai gambaran kemenangan, gambaran kebahagiaan, gambaran tuntasnya perjuangan yang telah engkau kerjakan selama Ramadan, dan cirinya engkau bertakbir karena mendapatkan banyak petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudan,
Dengan hudan itu engkau semakin semangat menunaikan ibadah. Dengan hudan itu hatimu lebih lapang. Dengan hudan itu solusi mulai terang dari sekian banyak persoalan melilit dalam kehidupan. Karena itulah kemudian kata Allah, jika engkau telah merasakan itu semua, wala'allakum tashkurun, maka segeralah engkau tingkatkan syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Paparan ini saya terangkan di pertemuan yang lalu terbagi pada dua bagian. Ya, kalau kita tarik bagian ini dengan isyarat di Quran surah ke-108 ayat 1 sampai 2. Ya, surah Al-Kautsar itu ketika Allah berfirman memberikan banyak kenikmatan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai jaminan bagi beliau sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anugerah terbaiknya. Allah sampaikan, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh Muhammad SAW dengan segala keagunganku, kata Allah, aku sampaikan berita yang sangat besar bahwa aku telah jamin untukmu pemberian nikmat yang begitu melimpah. Baik, perhatikan baik-baik ya, pola analoginya seperti saya pernah jelaskan di pertemuan yang lalu. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan nikmat yang berlimpah, kaidahnya saat mendapatkan nikmat itu maka Allah meminta beliau untuk bersyukur kepada Allah. Ya, bagaimana caranya? Fasalli li rabbika wanhar. Kaidahnya kata Allah, fasalli, maka bergegaslah engkau salat sebagai tanda syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapatkan beliau bahkan kemudian mengimplementasikan nilai syukur itu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas salatnya sampai terlacak dalam narasi hadis bahwa kaki beliau sampai bengkak-bengkak sekalipun mengerjakan ibadah yang kita nilai dengan sunnah itu. Dari sini kita temukan persamaan dengan kalimat Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 185 itu. Ketika Allah meminta kita bersyukur, ya karena mendapatkan banyak hudan saat Ramadan, banyak kenikmatan, maka langsung dieksekusi syukur itu dengan diimplementasikan melalui contoh Nabi akan penunaian sholat ini. Yang wujudnya dalam bentuk sholat Id, yang pertemuan lalu pada edisi 29 telah kita tuntaskan. Jadi kalau kita korelasikan di surah Al-Kautsar, Nabi SAW diminta setiap mensyukuri nikmat, beliau diminta meningkatkan sholat, maka kita ambil ini sebagai kaidah dasar. Ya, karena itu kaidah dasarnya begini, ya sebetulnya ini berlaku umum. Kalau teman-teman mendapatkan penambahan nikmat, ya apakah berupa harta benda ataukah keturunan, ya maka cara bersyukurnya tingkatkan ketaatan kepada Allah. Standarnya sholat. Ya, kerjakan sholat, mulai naikkan levelnya dengan berjamaah, kan? Tambah dengan ibadah sunnah, kerjakan tepat waktu. Ini standar. Pun demikian setelah tuntas menunaikan ibadah Ramadan, kita bersyukur pada Allah. Tanda syukur pertamanya apa? Kaidah dasar, sholat. Seperti di Al-Kautsar tadi, Nabi sholat langsung mencontohkan kepada kita. Bentuknya sholat Id. Saya sampaikan di pertemuan yang lalu, ada bagian kedua yang belum kita ulas. Dan ini menariknya menjadi paket amalan sebagai penanda syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terangkum amalan ini di surah yang sama bersanding dengan ibadah yang tadi telah kita tunaikan, yaitu salat. Kita kembalikan ke surah ke-108 tadi ayat 1 sampai dengan 2. Baik, perhatikan baik-baik. Inna a'tainakal kautsar. Selesai tadi kita ulas, fasalli li rabbika. Salat telah kita uraikan. Yang kedua, wanhar. Fasalli li rabbika, ini salatnya, wanhar. Ini paket yang keduanya. Diterjemahkan di mushaf standar dengan dan berkurbanlah. Dan ini biasanya kalimat ini seringkali digunakan sebagai dalil spesifik dalam penunaian ibadah Idul Kurban, Idul Adha. Walaupun sesungguhnya kaidah ini adalah kaidah umum. Artinya apa? Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala harus punya kepribadian implementasi syukur dalam bentuk salat dan berkurban. Apa wujud kurban di sini? Sedekah. Ya. Bukankah kurban bagian dari pemberian? Yuk kita analisis dengan lebih tajam. Teman-teman, wanhar, ini kalau kita tarik ke sini, asalnya dari kata nahara. Ya. Nahara yanhar. Yang berarti menyembelih unta.
unta. Ya, demikian. Nah, teman-teman sekalian, bahkan sebelum masa Islam, ada kebiasaan di zaman jahiliyah, ya, pra-Islam, yang ini melekat pada jiwa-jiwa mereka, bahwa jika ada kondisi mereka mendapatkan nikmat yang besar, maka salah satunya mereka akan berbagi dengan penyembelihan unta-unta terbaik. Ya, masih ingat kisah ayahanda Rasulullah SAW, ya, Abdullah, ya, ketika beliau dibebaskan dari proses pengorbanan kepada berhala itu, bukankah ditebus dengan 100 ekor unta yang terbaik? Dan ini adalah bagian dari implementasi syukur yang langsung diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari kebiasaan orang di masa lalu. Dan esensi, ya, dari implementasi ini menunjuk pada kebiasaan berbagi. Masya Allah. Ini poinnya. Perhatikan baik-baik. Wanhar, berkorbanlah. Berkorban artinya apa? Artinya berusaha untuk bisa beribadah kepada Allah dengan wasilah berbagi dengan sesama kita. Karena itulah menariknya teman-teman sekalian. Bukankah saat Ramadan kita dilatih untuk banyak berbagi? Kita dilatih berinfak. Bahkan dahsyatnya hal yang tak pernah dilakukan sebelum Ramadan itu bisa keluar saat Ramadan. Ya, orang yang minta di depan mata sebelum Ramadan belum tentu diberi. Saat Ramadan yang tak nampak pun dicari-cari. Berapa banyak kita mencari anak yatim saat ini? Ya, berapa banyak kita mendata fakir miskin? Berapa banyak orang tergerak mengeluarkan zakat malnya khusus Ramadan? Kebiasaan ini, kata Al-Quran, begitu dia selesai menunaikan ibadah Ramadan, tetap tandai sebagai bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahsyatnya, ini yang paling luar biasa. Ini kalimatnya menggunakan nahara, wanhar, ya. Berkorban dengan unta. Jangan dilihat untanya, tapi lihat kepada kualifikasi hewan yang dipilih oleh masyarakat Arab pada saat itu. Jika mereka ingin mencari yang terbaik, maka mereka mencari unta dengan kualitas yang terbaik. Jadi unta itu menunjukkan kualitas objek bagian, kualitas barang yang dibagi, kualitas materi dengan materi yang terbaik. Ini yang diisyaratkan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215 ketika kita dicontohkan berbagi dalam konteks infak. Ya, Allah berfirman, Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad SAW, apa yang harus diinfakkan? Ya, kepada siapa mesti berinfak kalau itu ada? Apa jawaban Allah? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan Muhammad SAW, kaidah pertama, kalau engkau ingin berbagi, ingin berinfak, maka cari yang terbaik yang bisa diberikan. Yang terbaik. Jadi kita ingin simpulkan implementasi syukur. Yang kedua, selain menunaikan sholat Idul Fitri itu, maka orang yang tuntas puasa punya kebiasaan gemar berbagi dari apa yang Allah titipkan kepadanya. Dan yang paling menarik, ya, ini oleh Nabi, peristiwa ini, contoh ini, langsung disandingkan dengan amalan syukur yang pertama, yaitu sholat. Ya, jadi kalau kita lacak dalam narasi hadis-hadis Nabi SAW, kita temukan di antaranya di hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2094, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa tepat setelah Nabi SAW mengimami sholat Idul Fitri itu, kemudian beliau menghadap kepada jamaah, menyampaikan khutbahnya. Dan menariknya, setelah tuntas khutbah itu, beliau mendatangi jamaah termasuk kalangan para perempuan, ibu-ibu. Redaksinya mengatakan, "Tsumma atan nisaa wa ma'ahu Bilalun." Ya, lalu Nabi SAW mendatangi jamaah ke dalam shaf yang bagian perempuan, tentunya dengan batas tertentu. Dan didampingi oleh Bilal dan memerintahkan mereka untuk bersedekah, berbagi. Tuh. Lalu disebutkan, ada di antara ibu-ibu itu yang menginfakkan, ada yang liontinnya, kan? Ada yang anting-antingnya, sebagian dengan harta-harta yang lainnya. Prinsipnya, Nabi ingin menunjukkan kepada kita konsistensi amalan yang kita kerjakan saat Ramadan ini. Itu harus ada keberlanjutan, keberlangsungan, kontinuitas pasca Ramadan. Jikalau kita saat Ramadan senang sholat, maka selesai tuntas Ramadan, buktikan syukur itu dengan menuntaskan sholatnya, tambahkan, wujudkan dalam Idul Fitrinya. Sholat, Id.
tunjukkan sifat berbaginya dalam konteks sedekah. Jadi, kita bisa dapatkan kesimpulan dasar bahwa isyarat penunaian salat Idul Fitri, isyarat penunaian sedekah, berbagi dengan kualitas yang terbaik. Dua hal ini adalah isyarat penjagaan kontinuitas amalan kita pasca Ramadan yang jangan berhenti di Ramadan saja. Maka tandai sejak Syawal. Karena itu sebagian ulama memaknai Syawal dikaitkan dengan Ramadan, ya, yaitu Syawal dalam arti meningkat. Ada yang mengaitkan dengan ibadah Ramadan. Pasca Ramadan, orang yang berhasil puasanya, maka meningkat amalannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditandai dengan sholat idnya, dengan komitmen bahwa saya akan melanjutkan sholat saya setelah ini. Ya, sholat tahajud saya, qiyam malam saya, qiyamul lail. Ya, sholat sunnah yang lainnya, mutlakkah, rawatibkah, sifat berbagi saya. Itu tanda meningkat dia. Walaupun memang kalau kita gali dari segi sejarah, penamaan Syawal itu sudah ada dari sejak masa pra-Islam. Ya, orang-orang pada saat itu, ya, tatkala datang Ramadan, banyak orang tidak beraktivitas karena saking teriknya, panasnya, lalu berhenti pada masa itu. Muncul kemudian bulan Syawal, sudah mulai agak rendah, dan jumlah penduduk di Mekah mengalami peningkatan untuk persiapan musim haji. Kebiasaan itu sampai sekarang berlangsung. Ya, dengan izin Allah kita berdoa kalau virus COVID-19 ini tuntas, ya, dibuka kembali kemudian gerbang dan pintu-pintu haji untuk kita tunaikan, maka kita akan mulai melihat sejak bulan Syawal orang sudah mulai datang ke Mekah, dan penduduk Mekah pada saat itu mengalami peningkatan. Karena itulah orang-orang pada saat itu menyebut bulan dimaksud dengan Syawal. Hanya setelah datang masa Islam, makna ini dikaitkan dengan ibadah Ramadan untuk memberikan kesan bahwa orang yang tuntas Ramadannya dan berhasil ia ibadahnya, sebagai tanda syukurnya kepada Allah, dia tingkatkan ibadahnya seperti hal yang saat ia kerjakan saat Ramadan itu. Ustaz, ini kan tidak mudah, suasananya tidak sama ya antara Ramadan dengan pasca Ramadan. Adakah rumus? Adakah tips untuk meningkatkan motivasi kita sehingga bisa menjaga istiqamah pasca Ramadan sebagai tanda syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teman-teman, beruntung kita, berbahagia kita sebagai muslim, karena dalam Islam seluruh persoalan yang kita tanyakan selalu datang jawaban bahkan sebelum kita soalkan. Ayo kita lacak kaidah istiqamah, ya. Sudah saya tuliskan kaidah istiqamah amalan pasca Ramadan diisyaratkan dengan latihan amal yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1162. Rawinya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Abu Ayyub Al-Ansari. Di sini ada isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam latihan amal pasca Ramadan, yang dengan amalan itu bahkan ada isyarat dari sisi pahala pun dinilai seperti orang yang puasa selama setahun. Dan kita akan lihat esensi dari kalimat itu apa. Yuk kita catat bunyi hadisnya. Man shoma ramadhana. Menggunakan man shoma ramadhana. Saya tuliskan mannya saja dulu. Siapapun. Ini sekali lagi bentuknya personal, singular, tapi sifatnya berupa umum, universal. Artinya ajakan ini ditujukan pada setiap personal kita, lelaki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, sepanjang dia baligh dan muslim, berakal. Perhatikan sini, umum sifatnya siapapun yang mau. Ya, shoma ramadhana, yang telah menuntaskan puasa Ramadannya, telah selesai. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Ya, thumma kemudian atba'ahu sittan min Syawal. Allahu akbar. Sittan min Syawal. Kemudian ia lanjutkan dengan menunaikan puasa 6 hari. 6 waktu, sittan min Syawal, dari bulan Syawal. Bulan ke-10. Ya, Ramadan tuntas, lalu ada latihan amal lagi, dan ternyata latihan amal ini itu didesain langsung
disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk melatih sifat istiqamah kita pasca Ramadan supaya diteruskan setelah Ramadan. Apa amalannya? Ya, kata Nabi, teruskan puasa, atba'ahu, dia lanjutkan puasanya 6 hari pasca Ramadan, yaitu di bulan Syawal. Allahu Akbar. Apa jaminannya? Karena kasiyamid dahri. Kalau dia bisa lakukan itu, maka seakan-akan ia telah menuntaskan puasa sepanjang tahun. Menarik sekali ini. Ini senilai dengan puasa sepanjang tahun. Tuh. Secara singkat, selama setahun. Ya. Yuk, kita bagi dua analisisnya ya. Kita bagi dua. Satu, dari segi tinjauan pahala. Yang kedua, dari segi esensi puasa itu sendiri. Fokus. Kalimat Nabi menyebutkan orang-orang yang meneruskan amalan Ramadan, kemudian dilatih 6 hari pasca Ramadan, di bulan Syawal, dengan menunaikan puasa. Dan puasa ini hukumnya bukan wajib, jadi nggak sama dengan Ramadan. Ini sifatnya sunnah. Ditawarannya terbuka, Anda mau kerjakan silahkan, tidak pun tidak berdosa. Baik, tapi kalau Anda bisa kerjakan ini, pertama kata Nabi, nilainya itu sama dengan setahun puasa penuh. Kasiyamud dahri, seperti sepanjang tahun. Jadi dari Ramadan selesai, kita cuma puasa 6 hari, itu nilainya 11 bulan itu seperti puasa, sampai ketemu Ramadan lagi. Dan kalau ini jadi kebiasaan, setiap selesai Ramadan, 6 hari Syawal, 6 hari Syawal, itu seakan-akan seumur hidup dia puasa. Setiap waktu dia puasa. Nah, sekarang kita lihat dari ukuran pahalanya. Ada yang menghitung begini, ya, di antara kejeniusan para ulama. Kalau kita puasa, kita contohkan, ya, tahun ini ya, 1441 Hijrah. Kan 30 hari ya? 30 hari. Sekarang dari segi tinjauan pahala. Ya. Puasa, siam, termasuk perbuatan hasanah. Hasanah. Ya. Hasanah itu setiap perbuatan yang punya nilai pahalanya. Perbuatan baik yang punya nilai pahala. Karena itu sholat pun disebut hasanah. Ya, Quran surah 11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat. Tuh, salat disebut dengan hasanah. Puasa juga masuk hasanah karena kalau ditunaikan dengan benar ada nilai pahalanya. Kaidah pahala itu diisyaratkan di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Minimalnya sekali hasanah, satu perbuatan baik yang punya nilai pahala itu poinnya 10. Yuk kita baca ayatnya. Man jaa bil hasanati. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik yang punya nilai pahala. Falahu asyru amthaliha. Maka dia punya nilai 10 kali nilainya. 10. Jadi kalau kita ambil 30 hari saya puasa, ambil batas minimal kali 10. Jadi berapa? 300 kali ya. 300 nilainya. 30 kali 10, 300. Baik. Fokus. Sekarang, saya tambah dengan 6 hari. Ya kan? Berarti kita masukkan 6 dikali 10 juga, rumus yang tadi. Ya kan? Sehari dapat 10, hari kedua dapat 10. Ingat-ingat 10-nya bukan ngitung begini. 1, 2, 3, 4, terlalu kecil. Kalau ngitung pahala, ukurannya nanti akan sangat berbeda. Di hadis Muslim saja, baru datang nyampe masjid, belum ngapa-ngapain, sudah 25 kebaikan. Satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun, demikian seterusnya. Kembali ke sini, saya tunaikan 6, insya Allah 6 hari Syawal. Kalikan 10 yang dasar, 6 kali 10, 60 kan? Kalau kita jumlahkan yang ini, 30 hari Ramadan tuntas, kali 10, 300, tambah 6 hari Syawal, kali 10, 60. 300 tambah 60, berapa? 360. Saya mau tanya, setahun itu berapa hari? Hah? Hitungan Hijriah, jangan pakai Masehi. Ya. Kalau pakai Masehi 365 hari. Sekarang pakai Hijriah, bukankah puasa menggunakan Hijriah? Ya kan? Baik, bukankah setahun itu 354 hari kurang lebih? Ya kan? Kalau kita bulatkan, ambil tengah-tengahnya antara Masehi dengan Hijriah, maka ketemu ini yang tengah-tengah, 360. Ini yang diisyaratkan dari hadis Nabi dari sisi timbangan pahala. Orang yang puasa Ramadan 30 hari itu,
ditambah dengan Syawal 6 hari itu, teman-teman sekalian, seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun. Dari segi tinjauan pahala, dia punya pahala setahun full. 300 tambah 60, 360. Jelas? Belum selesai. Yang kedua, kita bicara esensi. Bukankah esensi puasa menjaga kita dari perbuatan maksiat? Meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Masih ingat tinjauan kita di pertemuan yang lalu? Inti puasa melahirkan nilai takwa. Takwa secara singkat adalah kemampuan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, sekaligus ya dorongan kita untuk menjauhkan dari perbuatan maksiat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, terkumpul pada nilai-nilai kebaikan. Itu esensinya. Nah sekarang ada orang latihan puasa 30 hari, diteruskan 6 hari, ditinjau tadi digabungkan jadi 360 hari. Dari tinjauan pahala seakan-akan ada korelasi menunjukkan kepada kita kalau orang bisa dengan ringan menunaikan puasa Syawal selama 6 hari ini, maka dia akan mendapatkan esensi puasa tertanam dalam jiwanya sehingga mampu menjaga diri selama sepanjang tahun sebelum bertemu Ramadan selanjutnya kalau ia hidup. Bahasa singkatnya, orang yang mampu puasa Ramadan kemudian disusulkan dengan Syawal selama 6 hari, maka dia akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertanam pada jiwanya sehingga dia mampu meningkatkan ketaatan plus menjauhi maksiat selama 1 tahun penuh sampai bertemu Ramadan lagi. Jadi kalau ketemu Ramadan diteruskan lagi sampai meninggal, maka selama hidupnya dia akan memiliki nilai takwa dalam jiwanya. Itu rahasianya. Baik Ustaz, bagaimana penunaiannya? Apakah langsung? Tunggu, hari pertama kita Idul Fitri dulu, makan dulu, tunjukkan yang Ramadan sudah selesai. Karena itu haram hukumnya menunaikan puasa di hari pertama Syawal. Awas, semangat itu penting, tapi ilmu itu juga jauh lebih penting. Jangan karena keinginan kita kuat, menjadi ingin terlampau soleh, jadi salah tempat. Ya, hari pertama dilarang, haram hukumnya puasa. Kita mulai hari kedua. Dan ingat, redaksinya menggunakan thumma. Nih. Beda antara fa dengan thumma. Kalau fa langsung. Ya. Fa itu langsung, begitu selesai langsung. Kalau thumma itu ada agak jeda. Ada jedanya. Jadi ini pilihan dan jedanya agak panjang. Kalau pakai wawu, jedanya singkat. Hari pertama selesai, ya, kita Idul Fitri, kita makan, besoknya langsung. Tapi kalau thumma, jedanya agak panjang. Jadi ini diberi pilihan sampai selesai Syawal. Kalau kita lihat secara astronomis, misalnya Syawal 29 hari ini. Silahkan jedanya panjang selama 29 hari, Anda bisa pilih. Mau mulai hari kedua Syawal, silahkan. Hari ketiga, silahkan. Ya, dan ada min, tab'id, ya, mengambil sebagian. Apa yang dimaksud sebagian? Jika min disusulkan dengan atba'ahu, thumma atba'ahu, atba'a ini nyambung. Ya, nyambung. Jadi ada yang memaknai puasanya nyambung. Jadi kalau dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 hari selesai. Tapi karena ada huruf min, nggak bisa dimaknai langsung seperti itu. Artinya apa? Silahkan, yang penting bersambung dari Ramadan itu, disela dulu oleh Idul Fitri, silahkan teruskan puasa Syawalnya. Sambungkan dari Ramadan ke Syawal dengan jeda Idul Fitri. Cuma untuk menunaikannya, silahkan min cari waktu-waktu strategis dari 29 ini tidak harus berurutan. Kalau mau berurutan, mampu, silahkan. Kalau tidak, nggak ada masalah. Misal hari kedua puasa, hari ketiga berhenti dulu. Karena ada orang berkunjung, ya, ngajak makan dan sebagainya. Walaupun sebetulnya situasi sekarang ini lebih enak. Ya, karena memang kondisi sangat terbatas, jadi kita bisa maksimal ibadah. Lanjut ke Syawal, Masya Allah. Ya, kalau ada kondisi tertentu, sakit atau harus buka, nggak ada masalah. Nanti hari kelima, boleh lagi. Baru dapat 4, 6-nya nggak kuat, hari ke-7 mulai lagi, silahkan. Ustaz, bagaimana bagi perempuan yang tengah datang bulan, ada haidnya? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Allah berikan keutamaan yang sama. Qadha dulu. Ya, qadha dulu. Qadha dulu yang saat Ramadan ada akhwat kita yang diberikan rukhsah oleh Allah melalui haidnya. Maka berlaku hukum Al-Baqarah 184. Ya, fa'iddatum min ayyamin ukhar, qadha di hari yang lain. Maka segerakan qadha dulu karena sifatnya wajib. Tunaikan dulu yang wajib, kemudian tanamkan keinginan untuk mengerjakan yang Syawal ini. Begitu Anda dapatkan waktunya, selesai qadhanya, maka segera susulkan dengan Syawalnya.
Tapi kalau nggak sempat Ustaz, waktunya habis bagaimana? Niatkan dengan qadanya, tanamkan keinginan kuat untuk mengerjakan Syawalnya, insya Allah dengan itu mendapatkan bagian dari puasa Syawalnya. Sungguh Allah melihat pada kesungguhan hati kita, bukan sekedar pada amalan yang kita tampakkan. Paham? Baik, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa ada amalan pasca Ramadan yang akan sangat menentukan kualitas puasa kita bahkan sampai 1 tahun ke depan, sampai bertemu Ramadan lagi, kalau memang itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan itu selain dilatih lewat sholat Idul Fitri, amalan berbagi, juga puasa 6 hari di bulan Syawal yang hakikatnya sebagai latihan konsistensi. Waktu adzan sudah tiba, mudah-mudahan puasa kita diberkahi. Mari kita berbuka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Ini hari terakhir kami puasa, dan dengan suara azan pula kultum ini ditutup, dan dengan izin-Mu ya Allah, mohon terima ibadah kami, sayangi kami, dan berikan pahala terbaik seperti yang telah Engkau janjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.